saya Lina Tinustina, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pakuan, Bogor. Pada saat ini, saya akan menyajikan video praktik pembelajaran pada uji kinerja. Assalamualaikum anak-anakku. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Siapa aja yang hadir hari ini ya? Coba, siapa dilihat teman-temannya siapa aja yang masuk hari ini ya? Ada Hilda. Halo Hilda. Aulia. Halo. Lucia. Halo. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam mempelajari pembelajaran hari ini. Sebelum kita mempelajari pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Siapa yang mau memimpin doanya? Hilda, boleh? Karena tadi paling dulu ya maksudnya. Coba, Hilda? Ya. Iya, boleh. Marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Hilda. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita menginjak ke pembelajaran, terlebih dahulu, pernahkah kalian melihat gambar yang ada di depan ini? Coba, sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Kejadian apa itu ya? Pembakaran hutan. Kebakaran hutan.
Pernahkah kalian melihat peristiwa itu? Pernah tidak? Pernah. Apa kira-kira penyebabnya ya? Peristiwa kebakaran. Kebakaran hutan. Karena musim kebakaran sengaja membuat Coba satu orang ya. Coba Aulia. Apa ya penyebabnya? karena musim kemarau karena sengaja buat membuka lahan. Betul, karena musim kemarau ya. Kalau musim kemarau itu biasa ada terjadi kebakaran hutan. Atau ada juga yang sengaja dibakar buat membuat lahan pertanian atau membuat lahan semacam buat perumahan gitu ya. Nah, sekarang apa akibat yang akan terjadi daripada peristiwa itu coba? Apa akibatnya ya? Akibatnya ekosistem akan rusak, hewan-hewan akan mati. Hewan-hewan akan mati. Coba Lutfi, apa ya Lutfi ya? Akibatnya? Akibatnya ekosistem akan rusak. Iya, ekosistem akan rusak. Kenapa ekosistem rusak ya? Karena hewan-hewan yang ada di hutan tersebut akan mati. Ya, iya, pinter. Rupanya murid-murid ibu meskipun belajar di rumah tetap semangat belajarnya, tetap belajar dengan semangat sehingga pada pintar-pintar ya. Biar lebih semangat, ayo sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Siap tepuk semangat? Siap. Ya. Tepuk semangat. Yes. 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 Doa the best. Yes. Terima kasih. Semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran kelima. Dan tujuan pembelajaran dengan membaca teks pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem, siswa dapat menentukan topik pikiran dari teks tersebut dengan benar. Dengan membaca teks pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem, siswa dapat menjelaskan topik pikiran dari teks tersebut dengan benar. Dengan berdiskusi, siswa dapat menentukan pokok pikiran utama dari tiap paragraf dengan tepat. Dengan berdiskusi, dapat membuat teks non-fiksi sederhana berdasarkan pemikiran sendiri dengan percaya diri. Melalui kegiatan kelompok, siswa dapat menjelaskan kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan benar. Melalui kegiatan kelompok, siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan benar. Melalui kegiatan kelompok, siswa dapat membuat buklet tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara tepat. Dengan menyimak sebuah artikel tentang keunikan topeng Nusantara, siswa dapat menjelaskan tata cara membuat topeng Nusantara dengan tepat. Melalui kegiatan demonstrasi, siswa dapat merancang topeng Nusantara dengan indah. Siap untuk belajar ya? Siap. Coba. Tadi Ibu sudah berikan LKPD-nya ya. Coba dibuka. Kalau yang tidak ada LKPD, bukunya juga ada. Coba dibuka halaman 134-nya. 132. Coba. Di sana ada teks pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Coba.
Halaman 132. Buku yang ini ada ya? Iya, coba. Siapa yang mau membaca? Aulia, boleh? Aulia? Lalu kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem, coba. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang dapat memperubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Nah, terima kasih, Aulia. Ya. Nah, sekarang coba barusan di paragraf 1 kalian sudah baca apa itu keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan adalah keseimbangan apa tadi? Antara apa? Antara komponen biotik dan abiotik. Iya, jadi sekali lagi yang dimaksud dengan keseimbangan lingkungan adalah adanya keselarasan Dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Iya, pinter. Terima kasih Aulia, terima kasih Lutfia ya. Kemudian kegiatan manusia apa saja yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Di paragraf 1 itu disebutkan. Penambangan pohon di hutan, Penambangan pohon liar, apa lagi? dan memburu hewan Iya, memburu hewan. Iya, apalagi? kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ya, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Pinter. Pada pinter-pinter rupanya murid ibu ya. Kemudian, mengapa beberapa jenis hewan harus dilindungi ya? Kenapa? Karena jenisnya langka akan terguna rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, selain jenisnya langka, kalau diburu hewan-hewan itu bisa mengganggu keseimbangan jaring-jaring makanan ya. Iya. Betul. Terima kasih. Nah, sebagai seorang siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan? Apa yang dapat kamu lakukan? Coba. Tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon. Iya, pinter. Pinter-pinter rupanya ya. Nah, sekarang kalian teruskan membaca teksnya sampai beres. Setelah beres, kalian tentukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Sebelumnya, apa itu pokok pikiran ya? Pokok pikiran adalah utama dari sebuah paragraf pikiran pokok disebut. Ya, coba Aulia Saskia, apa itu pokok pikiran? Ide utama dari sebuah paragraf. Ide utama dari sebuah paragraf atau pikiran utama atau pikiran pokok, disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, setelah kalian cari pokok pikirannya, kalian simpulkan bacaan yang kalian baca tadi, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya ya. Hasilnya Ibu tunggu nanti.
Bisa kalian tuliskan lewat WA grup ya. Sekarang, apa? Mau bertanya? Boleh. Sampai sana, ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Sudah bisa ya mencari pikiran. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke pembuatan buklet. Apa itu buklet ya? Ada yang tahu nggak? Adalah buku kecil yang berisi tulisan dan gambar-gambar. tulisan dan gambar-gambar buku Merupakan sebuah media komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang Terima kasih. Kak. Terima kasih Aulia. Ya, kalian hebat-hebat pokoknya. Erina Junah juga ya, halo. Terima kasih. Hebat-hebat pokoknya anak ibu ya. Jadi, sekali lagi, buklet adalah buku kecil yang berisi tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang merupakan sebuah media untuk berkomunikasi. Yang tujuannya menyampaikan pesan dan promosi, anjuran, atau sebagainya ya. Nah, sekarang tadi kalian sudah membaca tentang teks pengaruh dari kegiatan manusia yang bisa menyebabkan keseimbangan ekosistem. Nah, kegiatan apa saja diantaranya? Coba, tadi contohnya apa? Kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Apa aja? Tadi contohnya, menebang, kebakaran hutan, pemburuan hewan yang dilindungi, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ya, itu adalah salah satu kegiatan manusia yang bisa mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Ekosistem. Iya, keseimbangan ekosistem, betul. Sekarang kalian buat sebuah buklet tentang kegiatan manusia yang bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ya, kalian buat apa? Apa Lutfia? Boleh mau bertanya? Nah, sudah disediakan kan? Bahan-bahannya sudah disediakan. Tadi Ibu sudah share ya melalui WA. Kalian menyiapkan buku atau kertas folio, ya. Nah, coba kalian buat sebuah buklet. Di sana ada caranya. Ibu. Iya, Aulia. Bikin lagi bukletnya atau yang Iya, bikin boleh. lagi. Iya, bikin lagi ya. Caranya sudah tahu ya caranya ya. Tadi siapkan kertas folionya, kemudian kalian lipat menjadi 3. Kemarin kan kita sudah belajar ya. Kemudian kalian rapikan lipatan yang kalian buat. Kemudian akan menjadi 6 bagian. Di mana bagian pertama nanti adalah sampul buklet. Ya, sampul buklet bisa dituliskan judul yang menarik. Kemudian tuliskan namamu juga di sana ya. Di bagian pertamanya. Kemudian di bagian kedua, jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan itu. Kalian memilih kegiatan apa? Contohnya, kegiatan penanaman hutan atau penanaman pohon. Nah, tujuannya untuk apa? Jelaskan di bagian 2 ya. Kemudian di bagian 3, buat sebuah diagram atau alur yang menarik tentang kegiatan pilihanmu.
dituliskan. Alurnya bagaimana? Cara menanam pohon itu ya. Bagian kelima, kemudian kalian jelaskan bagian yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Akibatnya apa? Akibat yang akan kita dapat dengan menanam pohon itu apa? Mengerti ya? Mengerti sampai sana tidak? Mengerti. Ya, hebat-hebat anak ibu semuanya ya. Nah, kalau begitu, coba kerjakan LKPD-nya. Di sana ada tata cara membuat bukletnya. Kalian buat buklet, kemudian nanti kalian kirim hasilnya. Dipotongkan terlebih dahulu lewat WA ya. Nanti dikumpulkan hasilnya. Kalian ke sekolah ya. Siap ya. Selanjutnya, setelah buklet hari ini kita akan belajar mengenai topeng Nusantara. Topeng Nusantara adalah apa itu topeng ya? Yang dipakai di atas wajah. Biasanya topeng untuk mengiringi musik daerah. Erina Jana bisa menyebutkan, coba yang lebih keras ya. Apa itu topeng? Benda yang dipakai di atas wajah, biasanya topeng dipakai untuk mengiringi musik kesenian daerah. Kesenian daerah umumnya juga untuk menghormati sesembahan atau memperjelas watak dalam mengiringi kesenian. Bentuk topeng bermacam-macam, ada yang menggambarkan watak marah, ada yang menggambarkan lembut, dan ada pula yang menggambarkan kebijaksanaan. Ya, pinter. Terima kasih, Naisaya. Jadi sekali lagi, topeng Nusantara adalah benda yang ya, bagaimana? Sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek. Di sini. Oh iya, biarin, nggak apa-apa ya. Udah kedengaran tadi sedikit kok, Erina Jana ya. Nah, jadi sekali lagi, topeng adalah benda yang dipakai di atas wajah. Biasanya topeng dipakai untuk mengiringi musik kesenian daerah. Ya. Nah, sekarang di sini coba, apa manfaat topeng bagi masyarakat zaman dulu? Manfaatnya apa ya? Topeng menutupi wajah. Untuk menutupi wajah, pinter. Kemudian, mengapa masyarakat menciptakan topeng? Topeng menyimpan simbol penting. Topeng menyimpan simbol yang sangat penting. Iya, betul. Kemudian, adakah topeng yang menjadi ciri khas daerah kamu? Ada tidak? Ada. Ciri khas Topeng Cirebon. Topeng Cirebon, betul. Itu topeng khas Jawa Barat ya. Nah, topeng Cirebon itu, coba lihat ke sini. Topeng Cirebon mengisahkan cerita tentang Panji dalam 5 siklus karakter ya, yang masing-masing diwakili oleh topeng-topeng yang berbeda. Di antaranya ada satu topeng apa? Topeng Panji ya, yang mewakili tahap kelahiran. Kedua ada topeng yang mewakili
tahap Dewasa. Iya, betul. Yang ketiga ada topeng tumenggung Atau yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat. Yang keempat adalah dana mewakili nafsu yang masyarakat ya iya, Rahwana dan Klana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat. Sekarang hari ini kita akan belajar membuat topeng sederhana dari mulai sketsanya ya. Coba, tahukah kalian alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam proses pembuatan topeng? Alat dan bahannya, alat yang pertama itu alat utama membuat topeng Nusantara adalah kayu. Ya, di sini coba kayu yang dipakai pun beraneka ragam. Seperti kayu mahoni, rambutan, waru, ya, kemudian randu. Itu macam-macam kayu yang merupakan bahan pokok membuat topeng. Selain itu, ada juga apa ini? Pisau atau ya, pisau atau kerok ya. Pisau untuk memahat atau menatah ya, untuk membuat topeng. Selain itu juga ada gergaji buat memotong kayu menjadi ukuran-ukuran kecil. Sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membuat rancangan topeng Nusantara kreasi kita sendiri. Karakter kita coba tentukan karakter topeng yang akan dibuat. Apakah tokoh tersebut merupakan tokoh yang lucu atau tokoh bangsawan dan sebagainya. Yang kedua, rancang wajah serta hiasan yang meliputnya ya. Yang ketiga, kalian siapkan warna untuk mewarnai sketsa kita. Yang kedua, buat pola topeng dalam bentuk opal pada kertas karton. Ya, bentuk wajah opal. Kemudian kalian kasih warna, kalian hias. Ya, bentuk topeng. Kita akan menggunakan bahan kertas koran sebagai pengganti bahan utama. Sudah mengerti sampai sana? Mengerti. Ada yang mau ditanyakan tidak? tidak Kalau tidak mau ditanyakan, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan ya. Coba. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini apa ya? Aulia mau bertanya? Kesimpulannya adalah pokok PCR adalah ide utama dari sebuah paragraf. Tulisan dan gambar gambar. Topeng adalah benda yang dipakai atas wajah. Ya, jadi hari ini kita telah belajar mengenai pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide dari sebuah paragraf. Selain itu kita belajar buklet. Setelah buklet kita belajar topeng. Nah, bagaimana dari pembelajaran tadi, ada yang susah tidak? Tidak? tidak Iya. Terima kasih kalau kalian sudah pada paham ya.
Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kalian kerjakan evaluasinya. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu kirimkan lewat WA, kalian kerjakan. Hasilnya nanti kirimkan ke Ibu ya. Siap? Siap. Baiklah. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba, siapa yang mau memimpin doa? Aulia mau? Coba, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Buat doa mulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih Aulia. Sebelum Ibu akhiri, besok kita akan mempelajari tema 6 ya, PB 6 ya. Nah, Iya, Bu. ya, kita lanjutkan membuat topeng besok di PB 6. Nah, rupanya pembelajaran dari Ibu dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian selalu tetap diberikan kesehatan buat belajar besok ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas semangat kalian untuk belajar. Terima kasih buat kalian yang tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang mau keluar boleh keluar ya, Ibu. Terima kasih ya, Ibu Lep ya. Selamat belajar.